Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Waja'alana fi dari da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin qudwatina fi da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi da'wati wal irsyad. Fafazu fid dunya wal ma'ad. Wa ba'd. Syukurillah ala kulli hal, kulli makan, kulli zaman, segala nikmat dan kesempatan yang diberi kepada kita semua. Kembali kita bersua pada malam hari ini untuk mendengarkan pemaparan Andre Geruta akan kajian kitab kita, kitab Al-Luma', insyaallah. Yang terhormat Arina Andre Geruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsulah Ariandi Baligo. Terima kasih banyak atas kesempatan dan syukur kita bisa bersua kembali bersama beliau. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berharga ini, kita persilahkan dengan hormat kepada Andre Geruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an falyatafaddal masykuran ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wa waffiqna li solihil a'mali wal akhlaq ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bit tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, ya malam ini kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Luma' li Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, Imami Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, sekarang ini kita membaca satu bab, yaitu Al-Kalam fit Ta'dil wa Tajwir. Nah, ini satu permasalahan atau masalah yang terkait dengan akidah yang masih lagi berhubungan dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat kudrahnya. Ini banyak masalah yang dikemukakan di sini, yaitu tentang at-ta'dil. Itu at-ta'dil dari adalah yu'adilu ta'dilan. Jadi dari sudut bahasa diambil dari al-adalah, yaitu keadilan.
ya, keadilan Tuhan. Kemudian yang kedua at-tajwir. Ya. At-tajwir dari jawwara yujawwiru tajwiran. Nah, itu maknanya menyesatkan. Ya. Ini nanti dari segi istilah ini mungkin agak susah kita pahami karena istilah ini dibuat oleh pentahqiq ya kitab ini. Ya, jadi sebenarnya di dalamnya itu jelas yang dibicarakan adalah kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah sifat ya kudrah Allah ini ya, boleh ya, bisa ya, merubah orang kafir menjadi orang beriman. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, orang yang beriman ya, bisa juga berubah menjadi orang kafir. Ya, jadi itu satu persoalan kalam, ya, persoalan yang terkait dengan akidah umat Islam ini. Ya, jadi apa pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari atau pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah tentang perkara ini. Nah, jadi kita sedikit membaca nas atau teks. Fa in qala qail, jadi kalau ada yang bertanya, ya, jadi artinya dia bertanya, hal yakdirullahu ala lutfin lau fa'alahu bil kuffari la amanu. Adakah Allah mempunyai ya, kemampuan ya ke atas ya, sifat kelembutannya, sifat kerahmatannya, ya, sekiranya hal itu dilakukan oleh orang kafir, maka dia bisa menjadi orang beriman. Ya. Ya. Sebenarnya buktinya itu banyak. Ya, terkadang ada orang kafir, ya, hanya mendengarkan orang azan, akhirnya tertarik ya untuk menjadi orang yang beriman, artinya orang yang masuk Islam. Ya. Jadi wujudnya azan ini sebenarnya adalah kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan ya, orang kafir itu bisa menjadi beriman. Ya. Artinya ada hidayah. Ya, ada hidayah. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, bolehkah? Ya, artinya dengan kudrah Allah ini bisa merubah ya, orang kafir itu menjadi orang beriman. Ya, tentu dengan berbagai sebab. Tetapi pada hakikatnya adalah ya, kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban kita iya boleh, ya tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Ya, karena wad dalil ala zalik, adapun dalilnya, nah, kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Annahu yakdir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa, ya, mampu ayyaf'ala bil mu'minina min ibadihi, dia memperlakukan orang-orang beriman dari hambanya, ma lau fa'alahu bihim labagau fil ardi, ya, kalau dia
Allah melaksanakan itu, maka dia menjadi orang yang zalim, ya, orang yang melampau, ya, di atas bumi ini. Sebagaimana dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadi labagau fil ardi. Ya. Artinya sekiranya Allah melapangkan rezekinya, ya, rezeki itu dia lapangkan li'ibadihi untuk hamba-hambanya yang beriman, labagau fil ardi, ya, mereka akan berbuat melampaui batas, ya, di permukaan bumi ini. Ya, artinya di situ nampak bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemampuan, ya, untuk membalikkan, ya, merubah orang beriman itu menjadi orang yang zalim atau menjadi orang yang kafir, begitu juga sebaliknya. Ya, jadi itu yang kita, keyakinan kita itu boleh saja. Itu bukan barang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya, jadi jangan, ya, sesatkan hati kami, ya, setelah kami menerima hidayah, artinya memohon. Karena itu bisa terjadi, ya, kita berdoa itu maknanya bisa terjadi. Ya. Begitu juga ayat Al-Quran, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah, ya, yakni alal kufri, ya, sekiranya, ya, artinya manusia itu tidak dapat, ya, menjadi satu umat, ya, yaitu semuanya kufur kepada Allah, la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim sukufan min fiddah, ya, wa ma'arija 'alaiha yazharun. Ya, jadi boleh diberikan rumah yang hebat, ya, daripada perak, ya, atapnya, kemudian mempunyai banyak tangga, artinya dikasih rumah-rumah yang mewah. Ya, itu dalam Al-Quran, cerita di dalam Al-Quran. Artinya dia boleh diberikan seperti itu, akhirnya dia bisa saja menjadi orang yang bersyukur ataupun orang yang tidak bersyukur. Jadi kesimpulannya, falamma kana Allah Ta'ala qadiran ala ayyaf'ala bil khalqi ma lau fa'alahu bihim kafaru kana qadiran ayyaf'ala bihim ma lau fa'alahu bihi la amanu. Ya, jadi itu kesimpulannya. Artinya kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mempunyai kemampuan, ya, kudrah, ya, sifat kudrah, ya, dia memperlakukan, ya, hambanya, apabila dia laksanakan itu maka dia menjadi kafir, ya, maka sebaliknya juga mampu, ya, melaksanakan sesuatu atau memberikan sesuatu, apabila dia laksanakan maka dia menjadi orang beriman. Artinya orang menjadi beriman ataupun orang menjadi kafir itu di bawah kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min. Ya, jadi artinya semua di bawah kuasa Allah. Tidak ada larangan, ya, atau bara yang mustahil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu, bahwa kudrah Allah itu, ya, bisa menjadikan, ya, seseorang menjadi beriman
Orang kafir menjadi beriman, begitu juga sebaliknya. Wa aidan faqad dalalna ala anna fi kaunil istita'ati kaunal fi'li. Jadi sebagaimana yang telah kita baca sebelum ini, bahwa istita'ah, kemampuan yang diberikan oleh Allah ketika kita akan melaksanakan sesuatu, artinya bertepatan dengan kemampuan melaksanakannya. Artinya seseorang itu kalau berkehendak sesuatu, Allah memberikan kepadanya kekuatan atau istita'ah namanya, bukan kudrat, istita'ah, artinya kemampuan melaksanakan dan bersamaan dengan perbuatan itu, bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya. Itu sudah kita bincang pada pembahasan yang lalu, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang punya ikhtiar, maka kemampuan istita'ah untuk melaksanakan itu bukan dari hamba, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya sehingga kita mengatakan tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita ini yang melaksanakan, kita ini yang mengerjakan, tetapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Di situ yang berbeda dengan sebagian golongan, terutama yang disebut Qadariyah, mengatakan bahwa kitalah manusia yang berkehendak, yang berkeinginan, yang mengerjakan, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, tidak ada kaitannya dengan irada Allah. Hanya manusia menjadi sumber pelaksanaan segala apa yang dikerjakannya. Oleh karena itu kita bertanggung jawab, kita diberikan pahala, kita diberikan siksaan dan sebagainya. Itu pandangan sebagian golongan, terutama yang biasa disebut dulu Qadariyah ataupun Mu'tazilah, mengatakan bahwa perbuatan manusia itu sumbernya dari manusia. Tapi kalau kita dari ahli sunnah ini mengatakan bahwa perbuatan manusia itu juga dicipta oleh Allah. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi dialah Allah yang menciptakan kita, dan juga apa yang kita lakukan itu juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau berbeda dengan ayat-ayat yang sharih yang tidak perlu ditakwil, tidak seperti golongan-golongan lain. Jadi ini yang dikatakan faida kana qadiran ala iqdarihim alal iman. Jadi kalau Allah itu maha mampu untuk memberikan kemampuan kepada manusia menjadi orang beriman, fahuwa qadirun ayyaf'ala ma law fa'alahu bihi la amanu. Jadi dia mampu memberikan suatu keadaan, suatu perbuatan di mana kalau dia laksanakan, maka dia menjadi orang yang beriman. Itu kesimpulannya. Jadi semuanya diatur oleh sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seseorang itu menjadi beriman itu karena Allah yang memilihnya. Begitu juga sebaliknya. Fa'in qal. Jadi kalau ada lagi isunya, jadi katanya kalau begitu, kalau Allah membiarkan orang kafir itu sehingga dia tidak
memberikan jalan menjadi orang yang beriman. Maknanya Allah itu kikir, bakhil. Ya, bakhil terhadap orang kafir itu. Kenapa tidak diberikan jalan supaya dia bisa beriman? Nah, itu maknanya begitu. Artinya dilihat kenyataan kan banyak orang yang tidak beriman. Ya. Jadi adakah kita meyakini bahwa Tuhan itu bakhil? Ya. Artinya Allah Ta'ala maseke. Dia tidak memberikan peluang atau jalan ya supaya orang yang kafir itu menjadi orang yang beriman. Ya. Bakhilah, faqad bakhila alaihim. Ya, dia bakhil ke atas mereka. Ya, apa jawaban kita? Ya, Ahli Sunnah menjawab, qila lahu al-bukhlu, sebenarnya kebakhilan itu, ya, kekikiran itu, alla yaf'alal fa'ilu ma yajibu alaihi fi'lu. Artinya apabila seseorang, nah ini pengertian dalam kehidupan kita. Yang dikatakan bakhil itu apabila seseorang atau pelaku tidak melakukan apa yang wajib dilakukan. Ya. Kalau dia wajib melakukan tapi dia tidak melakukannya, maka itu adalah bakhil namanya. Ya. Amma makana tafaddulan, akan tetapi kalau itu hanya merupakan pemberian, ya, semata-mata karena apa namanya, karena kemurahan, ya, bukan kewajiban. Falil mutafaddili ay yatafaddala bihi walahu alla yatafaddala bihi. Ya, maka orang itu dia boleh memberikan dan boleh tidak. Tidak dikatakan apa namanya, dia bakhil. Ya, dia bakhil. Ya. Bakhil itu ya menurut ya pengertian Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau kita punya kewajiban seperti umpamanya kita punya harta banyak, tidak mengeluarkan zakatnya, itu kewajiban. Itu namanya bakhil. Ya, itu namanya bakhil. Ya. Tetapi kalau apa namanya bukan zakat, hanya pemberian semata-mata karena ihsan, ya, karena ikram, maka itu tidak dikatakan bakhil. Kalau dia tidak memberikan, tidak apa-apa. Itu dia punya, ya, bukan apa namanya, bukan kewajiban dia harus memberi. Ya, itu dikatakan artinya tidak bakhil kalau begitu. Tidak masuk kategori bakhil. Jadi karena Allah ini bukan wajib menjadikan orang kafir menjadi orang beriman, bukan wajib. Tapi itu hanya tafadulan, ya, hanya merupakan anugerah, merupakan rahmat hidayah. Ya, jadi apa namanya, tidak bisa kita mengatakan bahwa Allah itu bakhil ya kepada hambanya yang kafir ini. Kenapa tidak diberikan jalan supaya dia bisa beriman? Tidak. Ya. Nah, jadi Allah berkehendak ya semaunya, bukan karena tidak ada yang wajib dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah tafadhul. Saya kira kita sudah baca ya, sebelum ini. Ya, sebelum ini. Ya, itu yang kita pahami dari ayat di atas. Fa in qalu, fa idza lam yaf'alu bihim, fa idza lam yaf'al bihim ma yu'minuna indahu, fa hal arada safahum wa kufrahum. Ya, jadi kalau dia tidak ya, memberikan hidayah, tidak memberikan sesuatu jalan supaya dia menjadi orang yang beriman, ya, adakah ini artinya kesesatannya atau kekafirannya itu adalah kehendak Allah?
Nah, qila lahu, maka dikatakan, ini pandangan Abu Hasan Asy'ari, nah, itu adalah kehendaknya lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya kafir, menghendaki hambanya beriman. Tidak ada halangan, itu bukan barang mustahil, bukan sifat mustahil Allah, itu di bawah kuasa kehendaknya. Dan ini saya kira kita sudah jelaskan sebelum ini ketika membaca persoalan iradah, bahwa iradah itu tidak ada kaitannya kita sebagai hamba, tapi kita serahkan penuh, kita meyakini penuh bahwa itu adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang dikatakan at-ta'dil wa tajwir. Artinya Allah itu mempunyai kuasa memberi hidayah kepada seseorang menjadi beriman, dan memberi kesesatan kepada seseorang sehingga dia menjadi orang yang tidak beriman atau kafir. Nah, jadi hidayah dan idlal, penyesatan ini semua di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada satu keyakinan kita bahwa Allah itu dia tidak mungkin menyesatkan hambanya. Tidak. Ya, itu terserah kepada Allah lah. Ya. Terserah kepada Allah, dan kenyataannya memang begitu. Ya, artinya ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Ya. Nah, jadi semua itu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak Allah, kudrat Allah, iradah Allah itu adalah sangat tidak terbatas. Ya, tidak ada batasannya. Yahdillahu ma yasha wa yudillu ma yasha. Jadi itulah yang bisa kita paham, dan sepatutnya kita yakini seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada tidak mungkin Allah menyesatkan kita. Ya, tidak mungkin Allah menjerumuskan kita dalam kemendak. Itu tidak boleh. Hanya kita memohon mudah-mudahan Allah tidak menjerumuskan kita. Mudah-mudahan Allah tidak menyesatkan hati kita. Jadi kita sifatnya doa, doa, bukan memastikan. Ya, bukan memastikan. Ada bicara sebulan tadi. Ya. Itulah keyakinan kita terhadap sifat kudrah dan sifat iradah ini. Nah, ini banyak sekali isu-isu pemikiran ya kalau terkait dengan ini. Ada lagi pernyataannya. Ya, ada lagi isunya. Idza kana Allah Ta'ala, in kana Allah Ta'ala idza lam yaf'al bihim ma yu'minuna indahu yajib ay yurida fasadahum. Ya. Fama ankartum min annahu idza khalaqahum wa huwa ya'lam annahu yakfurun faqad arada kufrahum. Ya. Jadi ini masih sama dengan di atas. Ya, sama dengan di atas, artinya kalau begitu ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya ini, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ya, dan semuanya itu adalah di bawah kuasa dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan muridus safi,
orang yang menghendaki kebodohan itu artinya dia juga bodoh. Ya. Jadi kalau Tuhan menghendaki kekufuran, maknanya dia juga sebagai Tuhan yang menyesatkan hambanya. Ya. Qila lahum, maka kita jawabnya, alaysa khaliqu may ya'lam annahu yakfur la yakunu safihan bi khalqi wa la yakunu khalqu iyahu safahan. Ya. Bukankah yang menciptakan, ya, Khalik, yang menciptakan, yang mengetahui bahwa dia akan menjadi kafir, tidak mungkin menjadi safih. Ya. Tidak mungkin menjadi safih dengan penciptaannya itu. Wala yakunu khalqu iyahu safahan. Maka dengan menciptakannya itu bukanlah merupakan suatu kebodohan, tapi itu adalah kuasa dia, ya, kuasanya. Dan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan ya sebelumnya. Jadi tidak timbul semua permasalahan ini yang dilemparkan kepada Allah. Ya, bahwa kalau begitu ya Allah ini zalim, Allah ini macam-macam, kan tidak timbul seperti itu. Ya, karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Ya, dia laksanakan apa yang dia kehendaki. Walladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dialah yang menciptakan, semua ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang sharih. Dialah yang menciptakan ya hambanya dan dialah yang memilih ya mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Nah, paling tidak kita sebagai manusia ini ada usaha sedikit ya, diberikan kemampuan untuk berikhtiar. Nah, ini sebenarnya jarang muncul di kita ya persoalan-persoalan ini, tapi semua memang sudah dibahas dahulu, begitu mendalamnya mereka bicarakan tentang bagaimana muamalah kita, ya, keyakinan kita terhadap Allah ini. Ya, kenapa ada yang menjadi kafir, kenapa ada yang berterusan, kenapa ada yang kembali kepada Islam, ya macam-macam kan. Ini semua kan karena semua perbuatan ini, pengalihan apa segala ini semua di bawah kuasa Allah, semua di bawah irada Allah. Itu keyakinan kita. Nah, itu keyakinan kita. Bukan karena usaha manusia itu sehingga dia menjadi muslim, atau usaha manusia itu ya, kedurhakaannya menjadi dia kafir, bukan. Tapi semua adalah kuasa irada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nu'minu biqadarihi khairihi wa syarrihi. Fa in qala qail hal lillahi ta'ala ay yu'lima al-atfala fil akhirah. Adakah Allah bisa saja mengazab atau menyakiti anak-anak kecil yang belum balik tentunya di akhirat nanti? Adakah? Karena keyakinan kita, anak yang baru lahir itu kalau belum balik lagi dia meninggalkan, dia terselamat. Ya. Tapi kalau dipertanyakan, adakah Allah bisa saja mengazab anak yang baru lahir itu kalau meninggal di akhirat? Ya. Qila lahu lillahi ta'ala zalik. Itu terserah Allah. Ya. Kita tidak mungkin Allah ya, karena tidak ada alasan kita untuk mengatakan tidak mungkin, tidak ada. Ya, tidak ada. Itu yang perlu kita ketahui dalam persoalan ilmu ini, ya, ilmu tauhid. Jadi Allah itu betul-betul berkuasa. Menurut akal itu dia bisa mengazab. Dia bisa mengazab orang yang beriman, yang taat. Dia bisa menyelamatkan orang yang kafir, yang asy. Itu dari segi keyakinan kita terhadap sifat irada dan sifat kudrah itu. Ya falu ma yasha. Ya. Insya Allah.
Illam yasha' lam yaf'al. Jadi itu adalah keyakinan kita. Ya, keyakinan ya. Ya, jadi walaupun ini sebenarnya enggak ini, tapi wa huwa adilun in fa'alahu. Ya, itulah keadilannya kalau dia melaksanakannya. Wa kadzalika kullu ma yaf'aluhu ala jirmin mutanahin bi aqabil la yatanaha. Artinya semua apa yang terkait dengan yang dilakukan oleh Allah itu kepada ya hambanya, kepada benda-benda ini semua ini, itu tidak ada yang menghalang. Tidak ada dalil bahwa Allah itu haram melakukan itu, tidak boleh. Ya, itu termasuk sifat yang mustahil. Ya, itu sebabnya kita belajar ada sifat yang wajib, artinya mesti, ya secara akal, ya atau wajib akli, ya, mesti ada pada Tuhan, dan ada yang mustahil, dan ada yang jaiz. Ya, termasuklah taskhirul hayawan ba'dihim li ba'd. Ya, artinya antara hewan itu kan terkadang ada yang berkelahi, ada yang makan sesama dan sebagainya. Ya, wal in'am ala ba'dihim duna ba'd. Ya, begitu juga mendatangkan kenikmatan untuk sebagiannya kepada sebagiannya, itu semua terjadi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa khalquhu iyyahum ma ilmihi bi annahum yakfurun kullu zalika adlum minhu. Ya. Jadi kalau dia ciptakan ya hambanya, ya, dia ciptakan hambanya dan hambanya itu menjadi orang yang kafir, itu adalah keadilannya. Nah, itu keyakinan kita. Itu adalah keadilan, itu adalah ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbah minallahi law tada'um bil azabil alim wa idamatuh. Ya, jadi bukanlah sesuatu yang tercelah, ya, artinya celaan dari Allah kalau dia mengazab mereka ya dengan selama-lamanya. Wala yuqbah minhu ayyu'azzibal mu'minina wa yudkhil al-kafirina al-jinan. Dan tidaklah merupakan celaan bagi Allah kalau dia menyiksa orang yang beriman dan memasukkan surga orang yang kafir. Itu bukan celaan itu. Ya. Itu bukan celaan. Innama nakul, akan tetapi kita mesti katakan innahu la yaf'alu zalika. Itu tidak mungkin terjadi. Ya. Tapi bukan barang mustahil bagi Allah. Ya, tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Li'annahu akhbarana. Karena Allah mengkhabarkan di dalam Al-Quran. Ada wa'id, ada wa'ad. Ya. Bahasan selanjutnya tentang masalah itu. Kalau sempat kita baca ya kita baca, kalau tidak ya boleh baca sendirilah. Ya. Jadi tidak mungkin. Tapi pahaman kita mengikut akal tidak mustahil. Tidak mustahil Allah mengazab orang yang beriman, yang patuh. Tidak mustahil juga memasukkan surga orang yang kafir. Ya. Tetapi itu dari sudut kuasa, kudrat, keyakinan kita kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak akan terjadi. Ya, karena sudah dikabarkan dalam Al-Qur'anul Karim ya, dengan begitu banyak wa'dun wa wa'id, ya, janji yang menggembirakan dan janji yang yang menakutkan, annahu yu'aqib al-kafirin, bahwa Allah itu akan memberikan siksaan kepada orang-orang kafir. Wa huwa la yajuzu alaihi al-kizbu fi khabarihi. Ya, sedangkan mustahil Allah dusta dengan
apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu mustahil. Ya, Nabi saja yang membawa Al-Quran itu ya termasuk mustahil bersifat kazib, apalagi Allah. Ya, jadi itu apa namanya? Itulah bahasan bahasan akal, namanya bahasan kalam, ya kait dengan ilmu mantik. Wa dalil ala anna kulla ma fa'alahu falahu fi'lu. Adapun dalil, ya, hujjah kita bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu mereka bebas, tidak ada yang boleh mencegahnya. Dia boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki. Itu keyakinan kita itu. Allah bisa melakukan, karena dalam Al-Quran banyak, dalam hadis banyak, dalam artinya banyak. Artinya anna kullama fa'alahu Allah falahu fi'lu. Apa yang dilakukan memang itu yang dikehendaki. Tidak mungkin berbeda dengan kudrahnya, dengan iradahnya. Dalilnya annahul malik. Ya. Allah itu al-malik, maliki yaumiddin. Ya, malik. Ya, malik itu yang memiliki, yang menguasai. Al-qahir, yang mempunyai kuasa yang tidak ada taranya. Al-qahir, yang boleh memaksa. Alladzi laisa bimamluk. Dia, Allah itu bukan dimiliki, tapi dia yang memiliki. Wala fauqahu mubih. Dan tidak ada di atasnya yang membolehkan, tidak ada yang di atasnya memerintah, wala jazir, tidak ada yang melarang. Ya, jadi semuanya itu adalah Allah yang paling di atas. Ya, itu keyakinan kita kepada sifat Allah. Wala man rasama lahu rusum. Ya, jadi tidak ada yang yang bisa menggambarkan satu gambaran, hanya Allah saja yang bisa. Wa hadda lahul hudud, yang boleh menghadkan, membataskan, tidak ada yang bisa. Dan semua itu tidak boleh dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Tadi saya kata, kalau begitu Tuhan itu jelek lah. Ya, artinya tidak ada, na'udzubillah. Ya, kalau muncul pemikiran kita, ya enggak. Malah kita sebut Allah Maha Penyayang. Ya. Selalu kita mengatakan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tidak muncul ini. Di sini muncul ini karena kita bahas dari sudut sudut kalam, ya, sudut ilmu tauhid, bagaimana meyakini kuasa Allah, kudrah Allah, bagaimana meyakini irada Allah. Ya, sehingga muncullah tadi istilah ta'dil, ya, wa tajwir, yang diistilahkan oleh orang-orang yang yang mempunyai kepakaran ilmu tauhid itu. Ya, jadi itu semua jadi tidak boleh kita mengatakan Tuhan itu jelek, ya, Tuhan itu ya dusta dan sebagainya, itu tidak mungkin, ya, tidak bisa. Nauzubillah kalau muncul itu. Ya. Hampir sama semua ini yang terkait tadi. Laisa kullu ma jaza ayyamura bihi jaza an yusafa bihi. Ya. Jadi tidaklah apa yang bisa dia perintahkan bisa juga disifatkan dengannya. Ya. Jadi walaupun Allah itu sebenarnya
pencipta segalanya, ya kita tidak pernah mengatakan Allah Maha Pencipta babi umpamanya, pencipta insir, Maha Pencipta anjing, itu tidak ini, itu tidak beradab namanya. Artinya menisbahkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek di sisi kita hamba Allah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibandingkan tentang sembahyang, tentang apa semua. Jadi kita kalau sembahyang itu bergerak, kalau apa itu semua kan di bawah kuasa Allah, tapi kita yang melaksanakan. Dan tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah, kita nisbahkan kepada diri kita. Ada lagi anunya. Ya, saya kira ini yang terkait dengan apa namanya, dengan at-ta'dil wa tajwir tadi. Jadi itu adalah semuanya kita mesti yakini bahwa itu adalah kehendak Allah semata, dan tidak boleh kita nisbahkan sesuatu yang yang jelek ataupun yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun akal sebenarnya mungkin bisa menerima hal itu. Itu yang disebutkan di sini. Kemudian ini kita baca sedikit, tambah sedikit, karena saya lihat mungkin kita pun, saya mau akhiri kitab Al-Luma ini untuk sebelum Ramadan ini. Mungkin sekali lagi kita akan bicara minggu depan tafsir, minggu depan masih ada lagi. Jadi kita akan akhiri yaitu dengan persoalan al-imamah. Itu yang terakhir kajian kita yang terkait dengan kitab ini, supaya kita bisa mengetahui isinya secara global, bahwa inilah isinya kitab yang terkait dengan Al-Luma, Al-Luma yang merupakan pegangan utama ulama ahli sunnah wal jamaah apabila berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bukan kitab daras, artinya kitab untuk diajarkan, tetapi ini adalah merupakan kitab mujadalah, artinya kitab yang terkait dengan bahasan munakasyah antara pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Kita baca sedikit ini. In qala qailun mal imanu indakum billah. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah iman kepada Allah di sisi kamu kalian? Apa makna beriman kepada Allah? Maka kita jawab, huwa tasdiqu billah. Jadi kita ada tasdik, ada membenarkan, dalam hati itu dia membenarkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan keyakinan kita, pegangan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu dalam Al-Quran. Kul, katakan Muhammad. Jadi sekarang di situ disebutkan at-tasdiq. Kita membenarkan di dalam hatinya. Artinya kita mengukuhkan keyakinan kita bahwa hanya Allah lah
ya sebagai Tuhan kita, la ilaha illallah. Kalau dalam Al-Quran itu selalu katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari segi ilmunya, fa'lam. Wa ala zalik istima' ahli lughah. Ijma' di sini. Ya, artinya ahli bahasa Arab ini dia ya sepakat ya, bahwa makna Al-Quran itu yang terkait dengan iman ini adalah apa namanya, at-tasdiq. Ya. Qala Allah Ta'ala, ini dikaitkan dengan Al-Quran. Ya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Ya. Jadi kami tidak, ini firman Allah, kami tidak mengutus ya seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Ya, jadi kita mesti berpegang kepada bahasa Arab itu. Ya. Wa qala ta'ala bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Jadi falamma kana, itu cara penjelasan Imam Abu Hasan Asy'ari, dia ikut kaidah-kaidah mantik ini. Walamma kana al-imanu fil lughah alladhi anzalallahu ta'ala biha al-Qur'an huwa at-tasdiq. Ya. Jadi makna iman ya, di dalam bahasa sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran oleh Allah ialah at-tasdiq. Jadi ini wa ma anta bimu'minin lana. Atas bimu'minin ay bimusaddiqin lana. Wa qalu jami'an fulanun yu'minu bi azabil qabri ay yusaddiq. Yu'min ay yusaddiq. Wajaba ay yakuna al-iman huwa ma kana inda ahli lughah imanan wa huwa tasdiq. Ya, jadi kita harus terima itu. Ya, katanya Syekh Abul Hasan ya, Al-Asy'ari. Jadi karena Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, nah, kemudian makna iman itu dalam bahasa adalah tasdik. Ya, kemudian banyak ayat-ayat semuanya menunjukkan bahwa al-iman huwa tasdik. Ya, itu dari segi apa namanya, kajian tauhid. Nah, jadi ini ada lagi isunya. Fahadditsuna anil fasik. Ya, coba Anda sebutkan orang fasik ini. Ya, orang fasik artinya melakukan dosa besar atau macam-macam. Adakah dia juga termasuk orang beriman? Nah itu. Maka kita jawab iya, orang fasik juga orang beriman. Orang yang berdosa juga orang beriman. Mu'minun bi imani. Dia beriman dengan imannya. Wa fasikum bi fiski wa kabirati. Dia fasik karena kefasikannya dan dosa besar yang dia laksanakan. Nah, jadi itu yang apa kemudian itu pandangan kita. Nah, jadi seseorang yang beriman, dia beriman walaupun dia melakukan dosa atau kefasikan, maka dia juga fasik. Dia beriman, dia juga fasik. Dia juga fasik. Ini banyak apa namanya disebutkan ini sebagai perumpamaan lah. Kalau ada ajma' ahlul lughah anna man kana minhu darbun fahuwa darib. Ya. Kalau ada orang yang memukul, maka yang memukul itu dikatakan pemukul. Ya. Ada yang membunuh, maka dikatakan pembunuh. Jadi macam itu juga. Kalau dia ada tasdik,
maknanya orang beriman. Kalau dia kefasikan, ya dia orang fasik. Nah, jadi tidak ada kaitan antara itu. Ya, antara itu karena isunya itu ada, ya, golongan Islam mengatakan kalau orang beriman kemudian dia juga fasik, maka artinya imannya itu terbatas. Dia tidak beriman dan dia tidak fasik. Ya, artinya dia duduk di antara dua tempat. Manzilah bainal manzilataini. Ya, ini yang pernah disebut oleh siapa namanya, ya, Mu'tazilah mengatakan manzilah baina al manzilataini. Nah, tadi disebutkan man kana minhu kufrun fahuwa kafir, wa man kana minhu fiskun fahuwa fasik, wa man kana minhu tasdikun fahuwa musaddiq, wa kadzalika man kana minhu iman fahuwa mu'min. Walau kana al-fasik la mu'minan wala kafiran lam yakun minhu kufrun wala iman. Lakana la muwahhidan wala mulhidan. Ya, itu kaidah mantiknya. Kalau kita katakan kalau dia fasik, maknanya tidak beriman dan juga tidak kafir, maka sama saja kalau kita mengatakan orang itu, orang fasik itu, dia tidak bertauhid kepada Allah dan juga dia tidak mulhid. Jadi dia tidak mengingkari Tuhan. Wala waliyan wala aduwan. Nah, dia bukan sahabat dan dia juga bukan bukan lawan. Dan ini sebenarnya mustahil. Bagaimana kemustahilannya? Tidak mungkin dia dua-dua. Ya, la mu'min wala kafir. Jadi mana dia? Ya, itu pembahasan yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, kemudian sampai dia sebutkan di sini, ya, setelah dia batalkan itu bahwa itu tidak betul, itu bahwa ada namanya manzilah bainal manzilataini, ya, atau seperti Khawarij mengatakan, ya, kalau dia melakukan dosa, ya, dosa besar, maka imannya sudah keluar, dia sudah kafir. Nah, jadi orang mukmin tapi dia fasik, artinya dia menjadi orang kafir. Mu'tazilah mengatakan enggak, dia bukan mukmin dan dia bukan kafir. Manzilah bainal manzilatain. Kita ahli sunnah, dia tetap beriman walaupun dia termasuk asin ataupun fasik. Ya, dia fasik juga. Ya. Urusannya kemudian itu urusannya kepada Allah. Wa amruhu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita punya di sini dikatakan falamma istahala zalik. Jadi secara akal itu mustahil orang bertauhid, orang tidak bertauhid dan tidak mulhid, itu tidak mungkin. Dia juga kawan, dia juga lawan, itu tidak mungkin. Bukan lawan, bukan, itu tidak masuk akal itu. Ya, tidak masuk akal. Macam kita mengatakan merah juga, putih juga. Ya. Tidak merah dan tidak putih, tentu warna lain. Jadi kan tidak mungkin bergabung itu. Ya. Zalika istahala ayyakunal fasiku la mu'minan wala kafiran. Ya, bukan mukmin dan bukan kafir kama qalatil Mu'tazilah. Sebagaimana yang biasa kita dengar dari golongan Mu'tazilah. Wa aidan fa idza kana al-fasiku mu'minan qabla fiskihi bi tauhidi fa hudusu zina ba'da tauhid la yubtilu ismal iman. Jadi kalau orang fasik
dia beriman sebelum kefasikannya. Ya, dia beriman sebelum kefasikannya. Dengan dia bertauhid kepada Allah. Maka wahudusu zina, ya, terjadinya zina yang haram ini, dosa besar ini, ya, setelah bertauhid, la yubtilu ismal iman, tidaklah membatalkan iman di situ. Alladzi lam yufarikhu, jadi sekalipun dia berzina, sekalipun dia mendurhakai orang tuanya, sekalipun dia mencuri dan sebagainya, dosa besar, maka tapi dia awalnya orang beriman, dia tetap beriman. Ya. Nah, tentulah kecuali kalau umpamanya mengatakan ini halal, ini anu, itu lain. Itu lain. Ya, itu bukan fasik lagi kalau begitu. Dia sudah terkeluar. Ya, karena dia menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Wa aidan faqad kana an-nasu qabla hudusi Wasil ibni Atha. Jadi ini sejarah. Nah, sejarah dikemukakan oleh Abu Hasan Asy'ari. Nah, katanya umat Islam ya, sebelum ya, datangnya pemikiran Wasil bin Atha ini, Raisul Mu'tazilah, ya, artinya kepala Mu'tazilah, ala maqalataini, ada dua pandangan sebelum adanya Wasil. Ya, karena Wasil ini berpandangan tidak beriman dan tidak kafir. Kalau orang fasik itu, nah, dia tidak beriman dan dia tidak fasik. Katanya manzilah baina al-manzilataini. Orang yang belajar Mu'tazilah itu dia ada al-usulul khamsah. Ya, termasuklah salah satunya al-manzilah bainal manzilataini. Tapi sebelum datangnya Wasil ini mengemukakan pemikiran manzilah bainal manzilataini tadi, umat Islam hanya mempunyai dua pandangan. Ya. Minhum yang pertama Khawarij. Ya, Khawarij ini yukaffiruna murtakibil kabair. Ya, dia mengkafirkan orang-orang yang melaksanakan dosa besar. Jadi walaupun dia Islam, dia beriman, dia apa, kalau dia melakukan dosa besar, berzina, mencuri dan sebagainya, mananya dia sudah kafir. Ya, dia akan masuk dalam neraka ya, bersama orang kafir, khalidina fiha. Wa minhum ahlu istiqamah. Ada yang kedua, ya ahli istiqamah itu maksudnya ini ahli sunnah, ya artinya berada di dalam jalan yang lurus. Kayakuluna huwa mu'minun bi imani. Orang itu orang yang beriman ya, karena dia punya keimanan. Wa fasikun bi kabirati. Dia fasik karena dosa besarnya. Walam yakul minhum qailun innahu laisa bimu'minin wala kafir. Tidak ada sebelum Wasil ini tidak ada orang yang berpikiran laisa bimu'min wala kafir. Bukan mukmin dan bukan kafir. Qabla hudusi Wasil ibni Atha. Nah, ini perlu kita ketahui ini karena Abu Hasan Asy'ari ini orang yang tahu dan hidup ya di zaman yang sudah lama, ya kurun ya, ketiga dan awal keempat Hijriah. Ya, artinya dia paham betul sejarah. Oh, sebelum itu tidak ada. Ini adalah pemikiran bid'ah ya baru ya di kalangan umat Islam setelah datangnya Wasil bin Atha ini. Ya. Walam yakul minhum qailun laisa bimu'min wala kafir qabla hudusi Wasil bin Atha hatta tazala Wasil al-ummah. Ya, sehingga Wasil bin Atha ini terpaksa dia mengasingkan diri. Ya, dia pisahkan dirinya dengan umat Islam yang mayoritas. Wa kharaja an qauliha. Ya. Wa summiya mu'taziliyan. Maka dikatakanlah Mu'tazilah. Bi mukhalafati al-ijma'. Ya, karena bertentangan dengan ijma' para ulama pada waktu itu hanya dua. Kalau Khawarij dia menjadi orang kafir. Ya, kalau orang mukmin ijma'
ya ulama bahwa dia tetap mukmin walaupun dia juga fasik. Ya. Ittafaqal muslimuna alaihi min annal 'asi min ahlil qiblah. Itu merupakan ijma ya para ulama, ulama akidah tentunya, bahwa orang yang durhaka, orang yang melakukan dosa besar itu masih dikategorikan ahlul qiblah, artinya masih dikategorikan orang beriman. La yakhlu min ayyakuna mu'minan atau kafiran. Ya, artinya dia mukmin ya, atau kafir ya tadi bitlani kaulihi. Nah, kalau dia menghendaki seperti yang saya katakan tadi, kalau dia melakukan dosa besar itu dengan keyakinan itu adalah halal, ya maknanya dia sudah keluar lah ya, daripada iman. Dia sudah keluar. Inna man ma'hu imanun wa ata kabiratan falaysa mu'minan bal huwa fasiqan. Jadi kalau boleh ya orang mengatakan bahwa orang yang ada iman, ya artinya dia orang beriman, ada imannya, dia percaya betul kepada Allah, Rasulnya, tapi dia melaksanakan dosa besar. Seperti tadi dia berzina, atau dia mencuri, atau dia mendurhakai orang tua. Ini dosa-dosa besar semua. Membunuh, ya tidak ada sebab. Falaisa mu'minan, maka dia bukan orang beriman, bal fasikan, dia hanya orang fasik. La jaza liqailin ayyakul, maka boleh juga mengatakan bal huwa mu'minun bi imani. Malah dikatakan mu'minun bi imani, beriman dengan imannya. Wala yuqal fasikum bi fiski. Fa in kana hadzal qaulu mustahilan li'annahu la yajuzu fiskun la al-fasik. Kana qauluhu mustahilan li'annahu la yajuzu imanun la limu'minin. Ya, artinya pandangan ini pandangan yang susah untuk kita terima. Jadi yang jelas kita mengatakan huwa mu'minun ya, walakinnahu fasik ya, artinya dia atau asin atau dia orang yang durhaka ya, orang yang durhaka. Jadi ada orang beriman ya, artinya tidak terkeluar dari orang beriman, orang muslim pamannya ya. Jadi kalau ada jaminan Rasulullah ya, mengatakan umatku yadkhulunal jannah ya, semuanya masuk dalam surga. Artinya dia masuk walaupun orang fasik. Dia masuk juga. Ya, karena kefasikannya ini terpaksa dia masuk surga, masuk neraka dulu. Setelah masuk neraka kemudian ya keluarlah ya, kalau sudah seimbang dengan ya, siksaan yang diterima. Itu pandangan kita. Ya, jadi itu sebabnya dalam banyak ya, nas-nas ya, hadis mengatakan bahwa umat Islam ini seakan-akan dari sudut keselamatan itu dua. Ya, ada umat Islam yang memang najin, ya, minan najiyat, ya, itu langsung ya masuk surga. Dan yang kedua ada yang masuk neraka dulu, ya, kemudian keluar. Ya, itulah umat Islam kita ini. Mudah-mudahan kita golongan yang pertama. Ya, golongan yang pertama. Kita tidak terima pandangan Khawarij mengatakan kita ini adalah orang yang durhaka itu adalah orang fasik atau orang-orang kafir, tidak beriman. Tidak juga kita terima pandangan Mu'tazilah yang mengatakan manzilah bainal manzilatain. Ini bukan bermakna ini adalah pandangan tengah-tengah, tapi pandangan yang mengelirukan, yang tidak punya asas. Ya, kita lihat di dalam baik
Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kan kita diajar oleh Allah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita berdoa masukkan beri kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, masuk surga, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Ya, karena tidak mustahil ada orang selamat di dunia, selamat di akhirat, tetapi dia mesti masuk dulu ya di dalam neraka. Jadi kita di dalam berdoa tiga-tiga itu harus bersamaan supaya kita menjadi orang minan najiyat sebagaimana dalam hadisul firak yang selalu kita baca. Saya kira itulah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Jadi saya ingatkan lagi ya, insya Allah pengajian terakhir kita akan baca. Ini mungkin tidak penting, ini al-wa'du wal-wa'id. Ya, kita akan baca langsung bab yang terakhir, walaupun itu bukan bab tauhid lagi, tetapi menjadi ijma para ulama tauhid menulis kitab tauhid ini selalu dikatakan bab al-kalam fil imamah. Karena ini ada kaitannya dengan pemilihan pemimpin ini. Itu sebabnya saya mau bacakan supaya kita lihat bagaimana pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari tentang kepemimpinan di dalam Islam ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Ya, alhamdulillah alamin. Terima kasih Bang. Ya. Setelah kita dijelaskan tentang al-bab ta'dil wa tajwir, kemudian dilanjutkan babul iman. Bab al-kalam fi iman. Al-iman ya. Baik. Berikutnya Abdullah angkat tangan. Fadhal Ustaz. Fadhal. Oh, ini Dr. Abdullah ini, pakar Mu'tazilah ini. Ya, oke, Fadhal. Oke, Fadhal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan guru kami, Bapak Prof dan para alim ulama peserta pengajian pada malam ini. Yang pertama, Prof, terima kasih keberkahannya semakin menguatkan kemampuan saya di bidang ilmu kalam, ilmu tauhid sebagai mata kuliah binaan Prof. Saya sudah beralih. Oh ya, oke, alhamdulillah, bagus itu. Kalau merujuk ya. Tambah kuat keyakinanku Prof. Oleh karena itu komentar saya yang pertama lebih kuat juga ilmiahnya karena merujuk langsung kepada kitab Abu Hasan Al-Asy'ari. Terima kasih. Saya sudah ajarkan 1 semester apa yang saya dapat di sini di alhamdulillah. Ya, berkah itu. Iya. Yang menjadi komentar saya Prof, yang pertama, salah satu kesyukuran kita semua ini adalah telah mempelajari dan memahami semua aliran yang ada dalam kalam. Yeah. Karena itu semakin hati-hatilah diriku untuk mengklaim orang lain beriman, orang lain kafir, aku beriman atau sebaliknya. Ya, jangankan orang lain, diriku saja saya tidak tahu ini Prof, apakah saya masuk pada kategori orang yang jauh dari dosa atau masih ada campur dengan fasik. Itu yang pertama. Yang kedua, teringat pesan itu guru-guru juga, dan tidak akan maksiat, tidak akan berzina, tidak akan meminum khamar seseorang kalau masih ada imannya. Betul kata Prof tadi. Kalau keluar iman pasti fasik. Ya. Pertanyaan Prof. Kalau dilihat dari realitas ini, hampir semua orang hampir semua orang tidak bisa menghindari itu fasik, terutama fasik politik. Apakah masih kategori iman itu Prof? Contoh,
untuk menjadi pejabat kan harus ada sogok sedikit. Kalau sogok itu kan rusak iman ini, Prof. Ya. Iya. Berarti kira-kira ada fasik. Karena itu mungkin ada baiknya, ada fasik sekali-sekali fasik itu agar supaya seru itu bertobat. Ya. Iya. Pertanyaan ketiga, Prof. Ini kan yang masih terganjal pikiran saya. Kata Harun Nasution, boleh saja sekali-sekali kita Hawarid, sekali-sekali kita Mu'tazila, sekali-sekali Mu'tazilah atau Asy'ariyah, tapi jangan yang apa yang dikatakan Puang tadi. Jangan ada al-manzilah bainal manzilatain itu. Iya. Bagaimana kalau saya gabungkan semua di dalam kehidupan ini, ada juga butuh rasionalnya, ada juga butuh rasa. Itu terima kasih, Prof. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya. Wah, jadi ada dua persoalannya. Yang pertama, rasanya manusia ini sangat susah untuk menjauhkan diri daripada sifat kefasikan. Ya, fasik ini sebenarnya kalau dulu ulama kita itu man masya arba'ina khutwatan khasirar ra'si fahuwa fasik. Tapi ini bukan hadis. Fatwanya ulama dulu, ya. Ulama ahli sunnah. Termasuk ulama di DDI begitu pandangannya dulu. Ya. Kalau kita sudah berjalan 40 langkah enggak pakai songkok lelaki ini, maka dia sudah fasik. Itu begitu apa namanya istilahnya manini natawiriolo. Ya, artinya tapi ini tidak boleh dimasukkan dalam kaidah ini. Jadi fasik itu sebenarnya kalau kita mau kaji, ya saya kira kita banyak kitab-kitab tentang kefasikan ini. Ya, tidak seperti yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini ini adalah fasik itu melakukan dosa besar, ya bukan dosa kecil. Ya itu fasik. Tapi umumnya kita memahami fasik itu kalau kita sudah melakukan dosa, walaupun kecil itu sudah fasik. Tapi dalam akidah itu tidak. Nah, dalam akidah tidak. Kalau dosa-dosa kecil ini illal lamam dalam Al-Quran, ya artinya hanya dosa-dosa kecil itu ya bisa dihapus dengan wudu, bisa dihapus dengan sembahyang, bisa dihapus dengan sedekah dan sebagainya, itu tidak termasuk. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah seperti tadi, zina, ya mendurhaka orang tua, membunuh, macam-macam, mencuri. Ya, termasuklah umpamanya menodai ya agama, Al-Quran dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksud. Saya kira ada kitab yang khusus mengkaji berapa kategori ya dosa-dosa besar ini. Ya, al-kabair, ya minaz zunub. Ya, jadi kalau kita bicara akidah, kemudian muncul istilah fasik, maknanya orang yang melakukan dosa besar. Ya. Tapi kalau dalam hubungan sosial kita, ya, sebab ulama-ulama kita ini, Tumani ini, ya dia sangat punya sifat iffah, ya, ketakwaannya sangat mendalam. Maka dosa-dosa kecil pun terkadang jangan fasik kamu ini gimana lakukan apa. Padahal sebenarnya tidak. Ya, seperti yang disebutkan tadi, rasyawat ini, ya, adakah kita masukkan dosa besar atau ya, termasuk dosa yang ya, sederhana? Nah, itu terserah kita punya pandangan. Oleh karena itu kita tidak sepakat ulama mengatakan itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar karena ini adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan fikih. Itu sebabnya kalau mau melihat hukum rasuah itu lihat di fikih, bukan lihat di buku akidah. Buku akidah. Tapi walau bagaimanapun kita sebagai umat Islam ini sepatutnya kita harus menghindari ya segala dosa, termasuk dosa kecil. Ya. Ulama tasawuf itu mengatakan
hindari semua dosa besar atau kecil. Karena yang kamu durhakai itu siapa? Allah yang Maha Besar. Ya, walaupun kecil. Jadi kecil mengikut orang ulama sufi itu juga dosa besar. Ya, itu pandangan dialah. Hanya begitu memelihara diri daripada dosa. Yang jelas, ya kalau kita kaji lagi bahwa kita manusia ini kullukum khatta'un. Kalian itu adalah orang yang melakukan banyak kesalahan. Ya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ya, itu hadis itu. La zamba littaibin. Ya. Jadi itu semua banyak yang selalu kita baca dalam khutbah. La zamba liman tab. Ya, ada dosanya orang yang tobat. Artinya kita dianjurkan untuk ya senantiasa bertaubat, tapi taubat yang benar lah. Ya, taubatan nasuha. Jangan tobat main-main. Ya, jangan. Artinya tobat yang benar-benar lah. Itu yang terbaik. Nah, tapi Imam Ghazali mengatakan walaupun kita sudah bertobat tapi kembali lagi, tobat lagi. Ya, jangan jangan kata atau menghukum orang, wah ini enggak diterima tobatnya seperti ini, enggak. Pokoknya yang menerima tobat itu Tuhan. Ya, yang menentukan diterima tidaknya itu Tuhan, bukan kita. Artinya jelas kita berdosa, ya taubat lagi. Ya, itulah sedikit ya pandangan yang pertama itu. Jadi harus dibedakan antara sifat fasik ini kalau dalam kajian ilmu tauhid, kalam, akidah, dan fasik itu di kalangan para umum, ya para fuqaha. Ya kalau para fuqaha ini memang ya, termasuk tadi ya jalan saja yang tidak pakai kopiah itu ya, maknanya 40 langkah. Jadi jangan sekali-kali lebih 40 langkah itu. Boleh tidak pakai kopiah tapi 10 langkah saja. Ya, kalau sudah lebih, padahal sekarang ini kan umum. Ya, umum. Ya, artinya sudah menjadi tradisi dan terhormat walaupun tidak pakai kopiah. Ya, ulama-ulama kita di Mesir itu banyak tidak pernah pakai kopiah. Malah menjadi khatib pun ya tidak pakai kopiah. Ya, cuma mungkin kalau kita di kawasan Sulawesi ini masih aib ya, pakai apa namanya, pakai celana panjang pun khutbah ini masih kurang-kurang ya, dianggap kurang beradab ya, padahal sebenarnya tidak ada masalah ya. Penting betul-betul apa namanya tertutup aurat itu. Tapi alangkah memang indahnya kalau kita gunakan pakaian yang apa namanya yang disepakati sebagai pakaian libasut taqwa. Artinya orang melihat ya ini orang baik ini. Itu bukan maknanya ketakwaan pakaiannya, artinya pakaian itu melambangkan bahwa kita ini orang baik-baik. Ya, saya kira itu yang terkait dengan ya kefasikan ini. Jadi kita ya termasuk kita semua inilah ya harus memperbanyakkan taubat. Ya, kita tidak boleh luput ya, dan tidak perlu menilai orang ya tentang dia melaksanakan apa namanya dosa. Ya, kita lebih baik ya menyebutkan kebaikan orang ya, daripada kejahatannya. Ya, beda dengan kalau diri kita sendiri lebih banyak mengingat ya dosa kita daripada kebaikan kita kepada orang lain. Nah, saya kira itu yang apa namanya, yang pertama. Yang kedua apa namanya, semua firqah yang ada di dalam Islam itu ya, kalau yang disebut dalam hadis 73 atau banyak lagi, itu tidak semua ya, golongan itu apa namanya, satu golongan itu semuanya tidak baik, enggak ya, macam Mu'tazilah umpamanya, bukan semua ajaran Mu'tazilah itu tidak baik ya, banyak juga yang baik ya, sama dengan apa namanya,
dengan Ahlus Sunnah. Ya. Kita lihat umpamanya siapa namanya ini, pengarang Al-Mughni, Imam siapa? Dia Mu'tazilah besar. Mughni itu kan kitab ini, tapi dia mazhab Syafi'i. Ya, dia mazhab Syafi'i. Artinya dia mengambil pikiran-pikiran Mu'tazilah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dia tidak mempertahankan yang tidak baik. Ya. Begitu juga umpamanya Syiah. Tak semua Syiah itu asal ajaran Syiah itu tidak boleh. Ada juga yang sesuai dengan ya kita, ya penghargaannya kepada Ahlul Bait. Ya, cuma terkadang mereka berlebihan. Ya kita ya biasa. Ya, jadi apa namanya, kita ini artinya hanya menjadikan ya pegangan kita umpamanya ahli sunnah sebagai pegangan untuk menilai golongan-golongan lain supaya kita bisa bahwa ini sesuai ini kita boleh pakai, tidak ada masalah. Ya, coba kalau kita mau langsung campur begitu saja ya tanpa memberikan penilaian ya tanpa memberikan pengetahuan ya sama dengan mazhab fikih. Ya mazhab fikih tidak ada halangan kita bila pindah-pindah, tidak ada halangan bahwa jangan pindah mazhab, jangan, boleh pindah. Dan ulama kita banyak yang pindah-pindah, ya banyak yang pindah. Ya artinya pindah mazhab, ya pindah mazhab. Ya, bisa kita rujuk ya pada ulama-ulama kita. Al-Imam Al-Bulkini saya ingat ya, dia pindah mazhab. Al-Imam At-Tahawi dari mazhab Syafi'i kemudian pindah ke mazhab Hanafi, banyak ya, tapi mereka ini ulama pandai. Kalau masyarakat umum ini tidak bisa lah dia pindah-pindah karena dia tidak paham ya, tidak paham apa yang sudah menjadi kebiasaan karena masyarakat ini dia apa namanya pengetahuan yang awam ini ya dia mengikut kepada siapa yang mereka ya percaya sebagai gurunya, ya sebagai gurunya. Jadi kalau itu sebabnya sekarang ini terkadang ya, apa namanya perbedaan pandangan antara ya golongan Salafi atau golongan Wahabi dan golongan yang bukan, umpamanya terlalu ini karena munculnya seperti itu. Ya, padahal kalau sebenarnya kita lihat ya mereka jalan masing-masing, ya saya kira tidak ada masalah. Ya, cuma terkadang dia buruk-burukkan yang selainnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi akhirnya terjadilah ya perpecahan di kalangan umat Islam dan menjadikan orang Islam yang awam ini ya menjadi ragu, menjadi syak ya terhadap ya, ajaran-ajarannya sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang terkadang apa namanya tidak sesuai. Jadi kesimpulannya keyakinan kita itu kita tidak mengatakan bahwa semua ajaran Mu'tazilah batal, salah. Semua ajaran Syiah batal. Semua ajaran batal. Malah semua ajaran Wahabi batal. Nah, ada juga yang sesuai dengan kita. Ya, cuma yang tidak sesuainya itulah yang perlu menjadi nasihat kepada ya, masyarakat. Itulah tujuannya apa namanya perbedaan-perbedaan ini terjadi di kalangan umat Islam itu karena memang perbedaan itu wujud, tidak bisa tidak ya mesti ada perbedaan, tidak boleh kita harus ini saja, tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Kalau kita lihat umat Islam sekarang ini kan ya Ahlus Sunnah memang itulah yang terbanyak mayoritas, tapi ada golongan Syiah ya tentu mereka juga di Iran, Irak dan sebagainya di sekitar sana itu banyak juga. Ya mungkin di Indonesia juga sudah ada. Ya, sudah ada. Ya. Begitu juga di Oman ada namanya Ibadiyah atau Abadiyah. Nah, itu semua ada. Ya, saya banyak sekali ada 2-3 orang ya murid-murid saya, mahasiswa saya waktu di USIM dulu ya orang-orang abadi ini. Ya, orang abadi. Kami mengajar akidah tapi ya kita
ya sampai bahwa ini ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi kita sampaikan seperti begitu. Mereka boleh paham. Ya, mereka ikut sembahyang sama-sama kita. Mereka tidak pernah mempolemikkan akidah dia. Ya, paling dia bertanya, ya, dan kami juga bertanya bagaimana sebenarnya Ahmadiyah itu. Ya, jadi itulah keberagaman itu ya satu yang niscaya yang tidak mungkin diinikan, karena itu dari pikiran-pikiran ulama kita, ya ulama kita. Jadi jangan terlalu melihat ya, selain kita, sama dengan Dr. tadi, melihat selain kita ini langsung ya ini ya, langsung perbedaan Anda. Ya, kita biasa saja. Ya, cuma kita bersyukur ya karena kita ya, berada di jalan yang mayoritas dan ulama kita banyak yang mendukung dan buku-bukunya sudah ada. Kalau kita belajar, kita boleh mengukuhkan lagi bahwa ini memang yang terbaik. Ya, saya kira itu pandangan kita lah. Jadi saya melihat golongan-golongan itu, ya, hadisul firak itu, ya, kalau baca Al-Baghdadi umpamanya, golongan terlalu banyak. Ya, walaupun para pengkaji yang modern sekarang banyak yang agak tidak berapa setuju ya dengan munculnya berbagai-bagai akidah itu, karena terkadang akidah itu mungkin tidak umum ya, tetapi dimunculkan dalam buku firaq ya menjadilah umum ya, macam kita sekarang inilah ya, sekarang ini ya, kita memunculkan golongan-golongan lain ya, akhirnya terjadilah polemik ya di kalangan masyarakat tentang Islam itu sebenarnya, padahal perbedaan tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh, dan bisa dikompromikan, dan siap ya kita untuk berbeda dan menerima apa yang kita anggap inilah yang terbaik, inilah yang lebih mendekati kebenaran, inilah yang sesuai menurut ulama kita. Nah, jadi kita punya prinsip seperti itu, tapi jangan menyalahkan orang lain kalau memang tidak jelas kesalahannya, kecuali kalau memang jelas maka kita boleh jelaskan lah. Ya. Saya kira itu yang perlu kami jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Ya. Terima kasih banyak penyampaiannya. Demikian pula kepada Ustaz Dr. Abdullah atas pertanyaannya. Kemudian di chat ini pun ada, saya bacakan dari Ustaz Dr. Salahuddin Sopu. Oke. Saya biasa membaca buku-buku Sya'rawi dan saya tahu bahwa Sya'rawi adalah pembela brilian Asy'ari. Salah satu keresonalannya adalah bahwa Tuhan tidak akan memerintahkan atau melarang sesuatu yang tidak bisa kita langgar. Oleh karenanya, hukuman Tuhan itu sangat rasional. Ya. Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Ya, memang ya, artinya Sya'rawi ini memang seorang ulama ahli sunnah yang sangat kuat membela, dan ya kita melihat belum ada duanya lagi yang mampu mengkhawatirkan atau menafsirkan Al-Quran itu dengan begitu hebat. Ya, artinya seakan-akan tafsirannya itu di samping rasional, tetapi tidak bertentangan dengan penafsir ahli sunnah yang lain. Ya, jadi itu satu kehebatannya. Ya, kalau yang disebut di sini bahwa dia tidak akan memerintahkan, tidak akan melarang sesuatu yang tidak bisa kita langgar, itu memang wajar lah. La yukallifullahu nafsan illa usahaha ma kasabat. Memang terbuka. Ya, itulah kita katakan. Nah, kajian kita ini hanya memberikan penerangan ya bahwa kudrah irada Allah itu mutlak. Ya, tidak ada kaitan sama sekali ya dengan makhluk ini. Itu mutlak, Tuhan yang punya, bukan kita.
Kita hanya menerimanya dan memberikan penafsiran, ya, memberikan penafsiran karena manusia inilah yang berbeda-beda tadi. Ya, kalau sebahagiannya Qadariyah mengatakan, tidak, perbuatan manusia kita yang tanggung jawab, kita yang melakukan, tidak ada kaitannya dengan Tuhan, dengan perbuatan kita, itu kan. Tapi kita mengatakan tidak, karena bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan ya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ya, itu tegas, banyak sekali ayat Al-Quran. Jadi kita harus bagaimana mengkompromikan ya antara kuasa Allah, antara ciptaan Allah dengan perbuatan kita. Maka timbullah istilah kasbi atau istilah ikhtiar, itu yang lebih lunak, ya, yang lebih sederhana. Nah, itu yang kita maksudkan tadi oleh Abu Hasan ya Al-Asy'ari. Dan sampai sekarang ini memang semua orang mengatakan yang paling wasatiyah pemikirannya, bukan sederhana tetapi yang sesuai dengan nas Al-Quran, nas hadis yang yufidul yakin, yang artinya mutawatir, atau ahad yang masyhur, ya, maka itu semua adalah pemikiran yang dikeluarkan oleh Imam ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan lain sebagainya. Sekarang ini ada sebagian pengkaji memasukkan juga ulama atau muhaddisin, para ahli hadis, ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dulu tidak pernah disebut itu, karena yang mendukung Asy'ariyah, yang mendukung Maturidiyah ini boleh dikatakan semua adalah muhaddisin. Kalau kita lihat umpamanya pemikiran tauhid, muhaddisin itu tidak semuanya selari dengan atau sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Yang datang sebelumnya, Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Yang datang sesudahnya, ya, termasuk yang yang kita anggap muhaddis yang paling hebat, As-Suyuti, ya, Imam Nawawi dan sebagainya, semua adalah Asy'ari dari segi akidah. Ya, jadi ini sebenarnya yang meyakinkan kita bahwa inilah yang yang sesuai kita pelajari, yang bisa membawa kita kepada keyakinan yang benar atau keimanan yang benar. Ya, karena ya, mereka ini pakar hadis, mereka pakar tafsir, artinya mereka menguasai semua, ya, menguasai semua. Bukan kita sendiri yang baca, kemudian kita pahami sendiri, kemudian kita mengeluarkan keyakinan itu, bukan. Ya, bukan. Ya, dan saya kira itu yang menjadi bagi saya itulah keunggulan kita. Ya, karena buku-buku itu masih ada lagi. Abu Hasan Asy'ari masih ada lagi sedikit, walaupun sedikit bukunya, tapi alhamdulillah. Tapi muridnya banyak menulis ya tentang keyakinan, konsep akidah Abu Hasan Al-Asy'ari ini banyak. Buku-buku yang terkait itu juga yang banyak sekali. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kita. Jadi ini bukan bertanya ya. Dr. Salahuddin memang terkenal ini. Saya ingat doktornya ini memang Syekh Sya'rawi. Jadi banyak membaca, alhamdulillah. Ya, kalau saya hanya pernah mengikuti pengajian tafsirnya waktu di Mesir dulu. Kebetulan setiap hari Rabu sudah asar ada pengajiannya di Masjid Al-Husain. Jadi ada beberapa kali, ya 10 sampai 20 kali saya ikut. Ya, ikut. Dan bagusnya Syekh Sya'rawi ini memberikan tafsir itu, besoknya itu langsung ada di dalam risalah yang diterbitkan. Jadi karena dia menggunakan bahasa Ammi, bahasa Mesir, ya terkadang kita kurang ini, ya kita bisa membaca di dalam risalahnya. Setiap hari Rabu dia mentafsir, besoknya hari Kamis atau hari Jumat terbit sudah. Ya, itu kita kumpul-kumpul dulu kumpul-kumpul. Sekarang kita buanglah karena sudah ada tafsirnya, sudah ditulis. Ya, saya kira itulah yang boleh kita pahami. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah hampir akhir kita baca 2 al-Luma ini. Ya, Luma As-Sarraj
tasawuf dan luma al-Asy'ari yang terkait dengan tauhid. Insya Allah kita akan akhiri sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Pong, ada Ustaz Dr. Ahmad Mujahid. Fadal, Ustaz Mujahid. Dr. Mujahid. Terima kasih, Pong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang tadi Pong, inna rabbaka a'udzu bisyaitanir rajim, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Saya mau minta petunjuk Pak. Yeah. Saya pernah berpikir seperti ini, bahwa sebenarnya ketika Allah suaranya ketika Allah mengharamkan, melarang sesuatu, yang dilarang itu adalah jalan-jalan menuju neraka. Kemudian ketika Allah memerintahkan sesuatu, yang dia perintahkan itu adalah jalan-jalan surga. Maka saya cenderung memahami sebenarnya Allah mengharamkan hambanya masuk neraka kecuali yang mau. Kemudian mewajibkan hambanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya, jadi kecuali yang tidak mau. Sampai orang yang mau pun masuk neraka dan menempuh jalan-jalan neraka, Allah masih bukakan pintu keluar seperti jalan tol kira-kira. Sudah masuk di tol neraka, dikasih pintu keluar lewat taubat dan istighfar untuk bisa kembali ke jalan surga. Jadi sebenarnya pintu neraka itu tertutup rapat. Allah sudah tutup rapat dengan semua itu. Jadi sebenarnya sehingga saya berpikir bahwa Allah sebenarnya mengharamkan orang masuk neraka dan mewajibkan orang masuk surga. Di situ sebenarnya, tapi ketika Allah mengatakan inna rabbaka fa'alul lima yurid, maka saya mengatakan bahwa orang yang masuk neraka itu dia yang mau, tapi kemauannya itu tidak terwujud tanpa irada Allah. Jadi kemauannya itu tidak akan pernah terwujud tanpa irada Allah. Tapi Allah tidak ridha terhadap orang-orang seperti itu. Jadi ketika Allah memberikan misalnya barang siapa yang ingin kafir silahkan, bagi siapa yang ingin beriman silahkan. Ketika Allah memberikan kebebasan itu tidak membatasi. Jadi kebebasan yang Allah berikan itu tidak membatasi irada Allah. Tidak membatasi irada Allah yang tidak terbatasi gitu. Kesimpulannya tidak ada orang yang di dunia ini yang bebas dari irada Allah, dan kata lain tidak ada orang yang mandiri dan dengan dirinya. Ketika orang sudah mandiri dengan menganggap mandiri dengan dirinya, maka dia syirik sebenarnya. Karena menurut saya salah satu definisi syirik itu adalah merasa mandiri dalam sebuah aktivitas atau keinginan. Itu dosa syirik. Nah, sama dengan misalnya syafaat. Syafaat itu banyak ayat yang mengatakan, banyak ayat yang mengatakan pemilik syafaat itu hanya Allah. Nah, misalnya dia katakan innallaha alladzi khalaqa samawati wal ardi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi mi wali wala syafi'. Apalah tatazakkarun. Tapi di ayat lain dia mengatakan yauma azin la tanfa'u syafa' illa man azina lahu ar-rahman. Jadi pada ayat yang lain pertama Allah mengatakan tidak ada yang bisa memberi syafaat. Tapi pada ayat yang lain mengatakan Allah ada orang yang bisa memberi syafaat yang dikasih izin oleh Allah. Jadi sama Nabi Isa misalnya dia sembuhkan orang biiznillah, dia hidupkan orang biiznillah. Tidak bisa Nabi Isa sendiri tanpa Allah, tanpa izin Allah untuk menghidupkan Jadi orang mati. Saya kira begitu Bang, saya punya komentar. Tolong petunjuknya. Saya kira statement yang akhir itu bagus. Artinya memang bahasanya bahasa akidah.
ya kan, tentang syafaat, tentang irada Allah, semata-mata adalah irada Allah. Nah, coba yang awal itu pendekatan dakwah, ya, bukan bahasa akidah, ya, bahwa Tuhan tidak menghendaki masuk surga, masuk neraka. Tuhan maunya semua hambanya ini masuk. Itu bahasa dakwah. Ya, itu yang disebut ya khitab. Tapi kalau kita bicara soal akidah, masuk surga, masuk neraka ini, tidak ada, Tuhan tidak tidak terlibat di situ. Ya, tidak terlibat. Ya, masuk surga, masuk neraka ini karena rahmatnya. Ya, karena rahmatnya. Nah, dan masuk neraka ini karena keadilannya. Itu kan dalam bahasa akidah kita. Ya, dalam akidah. Tapi kalau kita berdakwah, ya mungkinlah, ya, Dr. Mujahid kan pendakwa juga, ya, jadi ya, tentu bahasa-bahasa yang mendorong orang, ya, supaya takut kepada neraka, ya, supaya semua optimis, ya, itu enggak masalah, ya. Cuma kita di sini bahasa yang kita gunakan adalah bahasa akidah, ya. Jadi semua menunjukkan kuasa Allah, semua menunjukkan kebebasan Allah. Tidak ada yang boleh mengatur, tidak ada yang boleh perintah Tuhan, tidak boleh ada yang begitu juga Allah, tidak ada yang wajib baginya, tidak ada yang haram baginya, semuanya dibolehkan. Nah, itu kalau bahasa akidahnya, ya, bahasa akidahnya. Saya kira itu saja yang saya dapat. Iya, Puang, terima kasih. Ya, jadi hanya sekedar meluruskan. Nah, memang kita di dalam Islam itu ada namanya al-khitab ad-da'wi, artinya menyampaikan agama itu dengan bahasa dakwah. Ada juga menyampaikan agama itu dengan bahasa yang memang sesuai dengan ilmu akidah, ilmu fikih, dan sebagainya. Nah, dan itu semua dibenarkan, ya, dalam ajaran agama kita. Nah, yang penting jangan bahasa dakwah ini bisa merubah akidah umat Islam. Itu yang kita khawatirkan. Ya, saya kira Dr. Mujahid boleh paham, ya. Ya, saya kira. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih pada Ustaz Dr. Ahmad Mujahid atas komentarnya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 di Indonesia. 2 jam. Iya. 2 jam. Kita lanjutkan dengan kita berdoa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam, an tarzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة المعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد أي دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرم ملذة الاحتقام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Tuan. Salam ya, sama-sama. Amin amin. Oke, alhamdulillah. Insyaallah kita akan bersua kembali di pengajian berikutnya di bab al-imamah. Insyaallah. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini dan semoga kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan kajian kitab kita. Billahi taufik, ad-da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.